Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi mata kuliah pengauditan 2, yaitu yang pertama mengenai peristiwa kemudian dan materi yang kedua mengenai evaluasi kelangsungan usaha atau going concern. Hai, perkenalkan nama saya Aulia Nurofiah dengan NIM 2105523002 dari kelas A2 DLC Akuntansi, Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas di Kubang, Semarang. Tujuan saya membuat video presentasi ini adalah untuk memenuhi penilaian ujian akhir semester mata kuliah pengauditan 2 yang diampu oleh Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho, SE AK MM CA CPA. Perkenalkan, nama saya Juelita Luchandri dengan NIM 2105523020, kelas A2 DLC S1 Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas di Kubang, Semarang. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi penilaian ujian akhir semester mata kuliah pengauditan 2 yang diampu oleh Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho, SE AK MM CA CPA. Pada materi pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai peristiwa kemudian. Ruang lingkup peristiwa kemudian. Menurut standar audit, ini berhubungan dengan tanggung jawab auditor yang berkaitan dengan peristiwa kemudian dalam suatu audit atas laporan keuangan. Peristiwa kemudian, laporan keuangan mungkin dipengaruhi oleh peristiwa tertentu yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan. Banyak pelaporan keuangan secara khusus merujuk pada peristiwa tersebut. Kerangka pelaporan keuangan tersebut biasanya mengidentifikasi dua jenis peristiwa. Yang pertama, peristiwa yang menyediakan bukti tentang kondisi yang ada pada tanggal laporan keuangan, dan yang kedua, peristiwa yang menyediakan bukti tentang kondisi yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan. Tanggal efektif untuk audit atas laporan keuangan untuk periode yang diambil pada atau setelah tanggal 1 Januari 2013 untuk emiten atau 1 Januari 2014 untuk entitas selain emiten. Penerapan ini dianjurkan untuk entitas selain emiten. Selanjutnya, tujuan auditor adalah untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang apakah peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan laporan auditor yang mengharuskan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan keuangan secara tepat telah digambarkan dalam laporan keuangan tersebut sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Yang kedua, merespon secara tepat fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor, yang mana jika diketahui oleh auditor pada tanggal tersebut, kemungkinan menyebabkan auditor mengubah laporan auditnya. Selanjutnya, berikut memiliki makna dalam laporan keuangan. Yang pertama ada tanggal laporan keuangan, yaitu tanggal akhir dari periode terakhir yang dicakup oleh laporan keuangan. Yang kedua ada tanggal pengesahan laporan keuangan, tanggal yang pada saat itu semua laporan yang membentuk laporan keuangan termasuk catatan atas laporan keuangan yang bersangkutan telah disusun dan pihak yang berwenang telah menyatakan bertanggung jawab atas laporan keuangan tersebut. Yang ketiga, tanggal laporan auditor. Tanggal yang dicantumkan oleh auditor dalam laporannya atas laporan keuangan berdasarkan standar audit. Berikutnya, tanggal diterbitkannya laporan keuangan, tanggal tersedianya laporan auditor, dan laporan auditan bagi pihak ketiga.
Berikutnya, peristiwa kemudian. Peristiwa yang terjadi di antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor dan faktor yang diketahui auditor setelah laporan auditor. Berikutnya, ketentuan. Peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor. Auditor harus melaksanakan prosedur audit yang dirancang untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. Bahwa seluruh peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dengan laporan auditor yang mengharuskan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan keuangan telah diidentifikasi. Auditor harus melakukan prosedur yang diisyaratkan, sehingga prosedur tersebut mencakup periode dari tanggal laporan keuangan sampai ke tanggal laporan auditor atau periode terdekat yang dapat dicapai. Di sini, auditor juga harus mempertimbangkan penilaian resiko auditor dalam menetapkan sifat dan luas prosedur audit yang harus mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, memperoleh suatu pemahaman tentang prosedur yang telah ditetapkan oleh manajemen untuk memastikan bahwa peristiwa kemudian teridentifikasi. Yang kedua, meminta keterangan dari manajemen dan jika relevan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tentang peristiwa kemudian yang telah terjadi yang mungkin mempengaruhi laporan keuangan. Yang ketiga, membaca risalah rapat ketika ada tentang pemilik manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas yang rapat tersebut diadakan setelah tanggal laporan keuangan dan meminta keterangan tentang hal-hal yang dibahas dalam rapat tersebut yang risalah hasil rapat belum tersedia. Yang keempat, membaca laporan keuangan intern terakhir entitas jika ada. Berikutnya, representasi tertulis. Auditor harus meminta kepada manajemen dan jika relevan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola untuk memberikan suatu representasi berdasarkan SA 5803 yang menyatakan bahwa seluruh peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan dan memerlukan penyesuaian atau pengungkapan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku telah disesuaikan atau diungkapkan. Berikutnya fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor, namun sebelum tanggal laporan keuangan diterbitkan. Auditor tidak memiliki kewajiban untuk melakukan prosedur audit atas laporan keuangan setelah tanggal laporan auditor. Namun, jika setelah tanggal laporan auditor tetapi sebelum tanggal laporan keuangan diterbitkan, suatu fakta diketemukan yang mungkin menyebabkan auditor mengubah laporan auditnya. Jika fakta tersebut telah diketahui pada tanggal laporan auditor, maka auditor harus membahas hal tersebut dengan manajemen dan jika relevan dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Yang kedua, menentukan apakah laporan keuangan tersebut memerlukan perubahan dan jika demikian, meminta keterangan bagaimana manajemen akan memperlakukan hal tersebut dalam laporan keuangan. Jika manajemen mengubah laporan keuangan, maka auditor harus melaksanakan prosedur audit yang diperlukan dalam kondisi atas perubahan tersebut.
Yang kedua, kecuali jika kondisi yang tertera terjadi memperluas prosedur audit yang disebutkan sampai pada tanggal laporan auditor baru dan menyediakan suatu laporan auditor baru atas laporan keuangan yang telah diubah. Laporan auditor yang baru tidak dapat diberi tanggal lebih awal daripada tanggal persetujuan atas perubahan laporan keuangan. Bila mana peraturan perundang-undangan atau kerangka pelaporan keuangan tidak melarang manajemen untuk membatasi perubahan atas laporan yang disebabkan oleh pengaruh peristiwa kemudian atau peristiwa yang menyebabkan perubahan dan pihak yang bertanggung jawab untuk menyetujui laporan keuangan tidak dilarang untuk membatasi persetujuan terhadap perubahan yang bersangkutan. Maka auditor diizinkan untuk membatasi prosedur audit atas peristiwa kemudian yang disyaratkan berkaitan dengan perubahan tersebut. Dalam kasus seperti ini, auditor harus mengubah laporan auditor dengan memasukkan suatu tanggal tambahan yang dibatasi sampai dengan perubahan tersebut. Yang kedua, menyajikan suatu laporan auditor baru atau laporan auditor yang diubah yang meliputi suatu pernyataan dalam suatu paragraf, penekanan suatu hal atau paragraf lain yang menyampaikan bahwa prosedur audit atas peristiwa kemudian hanya terbatas untuk perubahan pada laporan keuangan seperti yang dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan yang relevan. Dalam beberapa yurisdikasi, manajemen mungkin tidak diisyaratkan oleh peraturan perundang-undangan atau kerangka pelaporan keuangan untuk menerbitkan laporan keuangan yang diubah. Dan oleh karena itu, auditor tidak perlu menyediakan suatu laporan auditor yang diubah atau yang baru. Namun, jika manajemen tidak mengubah laporan keuangan dalam kondisi yang auditor yakin bahwa laporan tersebut perlu diubah, maka jika laporan auditor belum diserahkan kepada entitas, auditor harus mengubah opininya seperti yang disyaratkan dalam SA 7055 dan kemudian menyerahkan laporan auditor tersebut. Jika laporan auditor telah diserahkan kepada entitas, auditor harus memberitahu manajemen dan kecuali jika semua pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terlibat dalam pengelolaan entitas, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas agar tidak menerbitkan laporan keuangan kepada pihak ketiga sebelum perubahan yang diperlukan dibuat. Fakta yang diketahui oleh auditor setelah laporan keuangan diterbitkan. Setelah laporan keuangan diterbitkan, auditor tidak memiliki kewajiban untuk melakukan prosedur audit atas laporan keuangan tersebut. Namun, jika setelah laporan keuangan diterbitkan, suatu fakta diketahui oleh auditor yang jika fakta tersebut diketahui oleh auditor pada tanggal laporan auditor, mungkin dapat menyebabkan auditor mengubah laporan auditnya. Maka, auditor harus membahas hal tersebut dengan manajemen dan jika relevan dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, maka kemudian menentukan apakah laporan keuangan memerlukan perubahan. Dan jika demikian, meminta keterangan bagaimana manajemen bermaksud untuk menyelesaikan hal tersebut dalam laporan keuangan. Jika manajemen mengubah laporan keuangan, maka auditor harus melaksanakan prosedur audit yang diperlukan dalam kondisi atas perubahan tersebut. Menelaah tahap-tahap yang dilakukan oleh manajemen untuk memastikan
bahwa setiap pihak yang menerima laporan keuangan yang diterbitkan sebelumnya bersamaan dengan laporan auditor diberikan informasi tentang situasi tersebut. Berikutnya, kecuali jika kondisi dalam paragraf 12 berlaku memperluas prosedur audit yang disebutkan pada tanggal laporan auditor baru, dan tanggal laporan auditor baru tidak lebih awal daripada tanggal persetujuan atau perubahan laporan keuangan. Menyerahkan laporan auditor baru atas laporan keuangan yang dirubah. Selanjutnya, ketika kondisi tersebut terjadi, ubah laporan auditor atau serahkan laporan auditor baru seperti yang disyaratkan. Jika manajemen tidak mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa setiap pihak yang menerima laporan keuangan yang diterbitkan sebelumnya sudah diberitahu tentang situasi tersebut, dan juga tidak mengubah laporan keuangan dalam kondisi yang auditor yakin bahwa laporan keuangan tersebut perlu diubah, auditor harus memberitahu manajemen dan keuangan tersebut perlu, dan kecuali jika semua pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terlibat dalam pengelolaan entitas, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, bahwa auditor akan berusaha untuk mencegah penggunaan meletakkan kepercayaan masa depan terhadap laporan auditor tersebut. Jika meskipun dengan pemberitahuan tersebut, manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tidak mengambil langkah-langkah yang diperlukan, auditor harus mengambil tindakan yang tepat untuk mencegah pengguna meletakkan kepercayaan terhadap laporan auditor. Berikutnya, materi penerapan dan penjelasan lain. Ruang lingkup ketika laporan keuangan auditan dimasukkan dalam dokumen lain setelah penerbitan laporan keuangan, auditor mungkin memiliki tanggung jawab tambahan yang berhubungan dengan peristiwa kemudian yang perlu dipertimbangkan oleh auditor, seperti ketentuan peraturan perundang-undangan yang melibatkan penawaran atas sekuritas untuk publik dalam yurisdiksi tempat ditawarkannya sekuritas tersebut. Tanggal pengesahan laporan keuangan. Dalam beberapa yurisdiksi, peraturan perundang-undangan mengidentifikasi individu-individu atau badan-badan yang bertanggung jawab untuk menyimpulkan bahwa semua pernyataan yang membentuk laporan keuangan, termasuk di dalamnya catatan atas laporan keuangan yang terkait, telah disusun dan menetapkan proses persetujuan tidak ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, dan entitas mengikuti prosedurnya sendiri dalam menyusun dan menyelesaikan laporan keuangan dalam kacamata manajemen dan struktur tata kelola yang ada. Tanggal laporan auditor. Laporan auditor tidak dapat diberi tanggal lebih awal daripada tanggal yang pada saat itu auditor telah memperoleh bukti yang cukup dan tepat sebagai bisnis opini atas laporan keuangan, termasuk bukti bahwa semua laporan yang membentuk laporan keuangan, termasuk di dalamnya catatan atas laporan keuangan yang terkait, telah disusun dan pihak yang berwenang telah menyatakan bahwa mereka bertanggung jawab atas laporan keuangan tersebut. Sebagai konsekuensinya, tanggal laporan auditor tidak dapat lebih awal dari tanggal pengesahan atas laporan keuangan seperti yang didefinisikan. Suatu periode waktu mungkin berlaku karena
karena masalah administrasi antara tanggal laporan auditor sebagaimana yang didefinisikan dan tanggal penyerahan laporan auditor kepada entitas. Tanggal penerbitan laporan keuangan. Tanggal penerbitan laporan keuangan pada umumnya tergantung pada peraturan yang berlaku dalam lingkungan yang menjadi tempat berusaha entitas. Dalam beberapa kondisi, tanggal penerbitan laporan keuangan mungkin merupakan tanggal pada saat laporan keuangan diserahkan kepada badan pengatur. Karena laporan keuangan auditan tidak dapat diterbitkan tanpa laporan auditor. Tanggal penerbitan laporan keuangan auditan tidak seharusnya pada atau setelah tanggal laporan auditor, tetapi juga harus pada atau setelah laporan auditor tersebut diserahkan kepada entitas. Pertimbangan spesifik atas entitas sektor publik. Dalam kasus sektor publik, tanggal penerbitan laporan keuangan mungkin sama dengan tanggal keuangan auditan dan laporan auditor atas laporan keuangan tersebut disajikan ke badan pembuat undang-undang atau dengan cara lain diumumkan kepada publik. Peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor tergantung pada penilaian risiko oleh auditor. Prosedur audit yang disyaratkan mungkin mencakup prosedur yang diperlukan untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, meliputi penelaah atau pengujian atas catatan akuntansi atau transaksi yang terjadi pada tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor. Prosedur audit yang diharuskan adalah tambahan prosedur yang mungkin dilakukan oleh auditor untuk tujuan lain dan mungkin memberikan bukti mengenai peristiwa kemudian. Prosedur audit tertentu dalam konteks bahwa auditor diisyaratkan untuk melakukan prosedur. Namun, prosedur peristiwa kemudian yang dilakukan oleh auditor mungkin tergantung pada informasi yang tersedia dan khususnya seberapa luas catatan akuntansi telah disiapkan sejak tanggal laporan keuangan. Jika catatan akuntansi bukan yang terkini dan oleh karena itu tidak terdapat laporan keuangan intern baik untuk tujuan internal maupun eksternal yang disiapkan atau risalah rapat manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola belum dibuat, prosedur audit yang relevan mungkin menggunakan inspeksi atas buku dan catatan yang tersedia, termasuk rekening koran bank. Sebagai tambahan terhadap prosedur audit yang disyaratkan, auditor dapat mempertimbangkan hal-hal berikut sebagai langkah yang diperlukan dan tepat untuk membaca budget perusahaan terakhir yang tersedia, perkiraan arus kas, dan laporan manajemen lain yang terkait untuk periode setelah tanggal laporan keuangan. Selanjutnya, meminta keterangan atau memperluas permintaan keterangan sebelumnya yang dilakukan secara tertulis maupun lisan kepada penasihat hukum entitas tentang proses litigasi dan klaim. Selanjutnya, mempertimbangkan apakah representasi tertulis yang mencakup peristiwa kemudian tertentu mungkin diperlukan untuk mendukung bukti audit yang lain. Dengan demikian, dapat diperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. Permintaan keterangan. Dalam meminta keterangan dari manajemen dan jika relevan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tentang apakah ada peristiwa kemudian
yang telah terjadi yang mungkin memengaruhi laporan keuangan. Auditor dapat meminta keterangan tentang status terkini, unsur-unsur yang dipertanggungjawabkan atas basis data atau tidak bersifat konklusif, dan meminta keterangan khusus tentang hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, apakah komitmen baru penarikan keuangan atau jaminan telah terjadi? Yang kedua, apakah penjualan atau akuisisi aset telah terjadi atau direncanakan? Yang ketiga, apakah telah terjadi peningkatan modal atau penerbitan instrumen utang seperti penerbitan saham atau surat utang baru, atau suatu perjanjian untuk penggabungan atau likuidasi telah dilakukan atau direncanakan. Yang keempat, apakah aset telah dialokasikan oleh pemerintah atau dimusnahkan, sebagai contoh oleh kebakaran atau banjir. Yang kelima, apakah terdapat perkembangan yang berhubungan dengan kontingensi. Yang keenam, apakah penyesuaian akuntansi yang tidak lazim telah dibuat atau dipertimbangkan secara mendalam. Selanjutnya, apakah suatu peristiwa telah terjadi atau mungkin terjadi yang akan menimbulkan pertanyaan tentang ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan. Dalam kasus sebagai contoh, jika peristiwa-peristiwa tersebut menimbulkan pertanyaan tentang validitas atas asumsi kelangsungan hidup perusahaan. Selanjutnya, apakah ada peristiwa yang telah terjadi yang relevan untuk pengukuran estimasi atau provisi yang dibuat dalam laporan keuangan. Yang terakhir, apakah ada peristiwa yang telah terjadi yang relevan untuk pemulihan kembali aset. Membaca risalah rapat. Dalam sektor publik, auditor dapat membaca catatan ofisial atas tindakan yang relevan dengan badan legislatif dan meminta keterangan tentang hal-hal yang berkaitan dengan tindakan tersebut, di mana catatan ofisial belum tersedia. Fakta yang diketahui auditor setelah tanggal laporan auditor, namun sebelum tanggal laporan keuangan diterbitkan. Tanggung jawab manajemen terhadap auditor. Seperti yang disyaratkan dalam perikatan audit, mencakup persetujuan manajemen untuk memberitahu auditor atas fakta-fakta yang mungkin memengaruhi laporan keuangan, yang mungkin diketahui oleh manajemen selama periode dari tanggal laporan auditor sampai dengan laporan keuangan diterbitkan. Penggunaan tanggal ganda. Auditor mengubah laporan auditor untuk memasukkan tanggal tambahan yang dibatasi untuk perubahan tersebut. Tanggal laporan auditor atas laporan keuangan sebelum perubahan kemudian oleh manajemen tetap tidak berubah karena tanggal ini menginformasikan pembaca tentang kapan pekerjaan audit atas laporan keuangan tersebut diselesaikan. Namun, suatu tanggal tambahan dimasukkan dalam laporan auditor untuk menginformasikan kepada pengguna bahwa prosedur audit setelah tanggal tersebut terbatas pada perubahan kemudian atas laporan keuangan. Tidak ada perubahan atas laporan keuangan oleh manajemen. Dalam beberapa yurisdiksi, manajemen mungkin tidak diisyaratkan oleh peraturan perundang-undangan atau oleh kerangka pelaporan keuangan untuk menerbitkan laporan keuangan yang sudah dirubah. Hal ini sering terjadi ketika penerbitan laporan keuangan untuk periode berikutnya makin dekat, sepanjang pengungkapan yang tepat dibuat dalam laporan tersebut. Pertimbangan spesifik atas entitas sektor publik. Dalam sektor publik,
Tindakan yang diambil yang ketika manajemen tidak mengubah laporan keuangan dapat mencakup pelaporan secara terpisah untuk badan pembuat undang-undang atau badan lain yang relevan dalam hierarki pelaporan tentang implikasi peristiwa kemudian terhadap laporan keuangan dan laporan auditor. Tindakan auditor dalam mencari cara untuk mencegah penggunaan mempercayai laporan auditor. Auditor mungkin perlu memenuhi kewajiban hukum tambahan pada waktu auditor telah memberitahu manajemen untuk tidak menerbitkan laporan keuangan dan manajemen telah menyetujui permintaan tersebut. Jika manajemen telah menerbitkan laporan keuangan, walau ada pemberitahuan dari auditor untuk tidak menerbitkan kepada pihak ketiga, tindakan auditor untuk mencegah penggunaan mempercayai laporan auditor atas laporan keuangan tergantung pada hak dan kewajiban hukum auditor. Sebagai konsekuensinya, auditor mungkin mempertimbangkan adalah tepat untuk mencari advis hukum. Fakta yang diketahui oleh auditor setelah laporan keuangan diterbitkan. Tidak ada perubahan atas laporan keuangan oleh manajemen. Pertimbangan spesifik atas entitas sektor publik. Dalam beberapa yurisdiksi, entitas dalam sektor publik mungkin dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk menerbitkan laporan keuangan yang sudah diubah. Dalam kondisi tersebut, tindakan yang tepat bagi auditor adalah untuk melaporkan hal tersebut kepada statutory yang tepat. Tindakan auditor dalam mencari cara untuk mencegah penggunaan mempercayai laporan auditor. Ketika auditor yakin bahwa manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola telah gagal untuk mengambil langkah-langkah yang perlu untuk mencegah penggunaan mempercayai laporan auditor atas laporan keuangan yang sebelumnya diterbitkan oleh perusahaan, walaupun ada pemberitahuan sebelumnya dari auditor bahwa auditor akan mengambil tindakan dalam mencari cara untuk mencegah penggunaan mempercayai laporan tersebut. Tindakan auditor tergantung pada hak dan kewajiban hukum auditor. Di sini, saya akan memaparkan materi selanjutnya mengenai penyelesaian audit terkait evaluasi kelangsungan usaha. Pendahuluan, ruang lingkup standar audit ini mengatur tanggung jawab auditor dalam audit atas laporan keuangan yang berkaitan dengan penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen dalam penyusunan laporan keuangan. Berdasarkan asumsi kelangsungan usaha, suatu entitas dipandang bertahan dalam bisnis untuk masa depan yang dapat diprediksi. Laporan keuangan bertujuan umum disusun atas suatu basis kelangsungan usaha, kecuali manajemen bermaksud untuk melikuidasi entitas atau menghentikan operasinya, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melakukan tindakan tersebut. Laporan keuangan bertujuan khusus yang dapat atau belum tentu disusun sesuai dengan suatu kerangka pelaporan keuangan yang relevan dengan basis kelangsungan usaha. Ketika penggunaan asumsi kelangsungan usaha tidak tepat, aset dan liabilitas dicatat atas dasar entitas akan mampu untuk merealisasikan asetnya dan melunasi liabilitasnya dalam kegiatan normal bisnisnya. Tanggung jawab penilaian atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya.
Beberapa kerangka pelaporan keuangan mengandung suatu ketentuan eksplisit bagi manajemen untuk membuat suatu penilaian spesifik atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, serta standar tentang hal-hal yang dipertimbangkan dan pengungkapan yang akan dibuat dalam hubungannya dengan kelangsungan usaha. Asumsi kelangsungan usaha merupakan suatu prinsip yang fundamental dalam penyusunan laporan keuangan. Jadi, penyusunan laporan keuangan mengharuskan manajemen untuk menilai kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Bahkan, ketika kerangka pelaporan keuangan tidak mencakup suatu ketentuan eksplisit untuk melakukan hal tersebut. Penilaian manajemen atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya melibatkan suatu pertimbangan pada suatu waktu tertentu tentang hasil peristiwa atau kondisi masa depan yang tidak pasti secara inheren. Faktor-faktor berikut ini adalah relevan dengan pertimbangan tersebut. Yang pertama, tingkat ketidakpastian yang terkaitan dengan hasil suatu peristiwa atau kondisi meningkatkan secara signifikan hasil yang terjadi. Untuk alasan tersebut, kebanyakan kerangka pelaporan keuangan yang mencantumkan secara eksplisit adanya keharusan suatu penilaian oleh manajemen menyebutkan periode kapan manajemen diharuskan untuk mempertimbangkan seluruh informasi yang tersedia. Yang kedua, ukuran dan kompleksitas entitas, sifat dan kondisi bisnisnya, serta tingkat keterpengaruhannya oleh faktor eksternal mempengaruhi pertimbangan tentang hasil peristiwa atau kondisi. Dan yang ketiga, setiap pertimbangan tentang masa depan didasarkan atas informasi yang tersedia ketika pertimbangan dilakukan. Peristiwa setelah tanggal pelaporan dapat menghasilkan keluaran yang tidak konsisten dengan pertimbangan yang wajar ketika pertimbangan tersebut dilakukan. Tanggung jawab auditor. Tanggung jawab auditor adalah untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang ketepatan penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan, dan untuk menyimpulkan apakah terdapat suatu ketidakpastian material tentang kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Tanggung jawab ini ada bahkan ketika kerangka pelaporan keuangan tidak mencantumkan secara eksplisit adanya keharusan bagi manajemen untuk membuat suatu penilaian spesifik atas kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Namun, seperti yang sudah dijelaskan dalam SA 200, pengaruh potensial dari keterbatasan inheren atas kemampuan auditor untuk mendeteksi kesalahan penyajian material adalah lebih besar untuk peristiwa atau kondisi di masa depan yang dapat menyebabkan suatu entitas untuk berhenti mempertahankan kelangsungan usahanya. Auditor tidak dapat memprediksi peristiwa atau kondisi di masa depan tersebut. Oleh karena itu, ketiadaan pengacuan pada ketidakpastian kelangsungan usaha dalam suatu laporan auditor tidak dapat dipandang sebagai suatu jaminan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Untuk tanggal efektif, standar audit ini berlaku efektif untuk audit atas laporan keuangan untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2013 untuk emiten atau 1 Januari 2014
untuk entitas selain emiten. Penerapan gini dianjurkan untuk entitas selain emiten. Tujuan auditor adalah yang pertama, untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang ketepatan penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen dalam penyusunan laporan keuangan. Yang kedua, untuk menyimpulkan berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Dan yang ketiga, untuk menentukan dampak terhadap laporan auditor. Yang berikutnya, ketentuan, prosedur penilaian risiko dan aktivitas terkait. Ketika melakukan prosedur penilaian risiko seperti yang diharuskan oleh SA 3153, auditor harus mempertimbangkan apakah terdapat peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Dalam melakukan hal tersebut, auditor harus menentukan apakah manajemen telah melakukan suatu penilaian awal atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Dan yang pertama, jika penilaian tersebut telah dilakukan, maka auditor harus mendiskusikan penilaian tersebut dengan manajemen dan menentukan apakah manajemen telah mengidentifikasi peristiwa atau kondisi yang baik secara individual maupun secara kolektif dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Dan jika demikian, rencana manajemen untuk menghadapinya atau jika penilaian tersebut belum dilakukan, maka auditor harus mendiskusikan dengan manajemen basis penggunaan asumsi kelangsungan usaha yang dimaksudkan dan meminta keterangan kepada manajemen apakah terdapat peristiwa atau kondisi yang baik secara individual atau secara kolektif dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Auditor harus tetap waspada selama audit terhadap bukti audit atas peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Pengevaluasian atas penilaian manajemen. Auditor harus mengevaluasi penilaian manajemen atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Dalam mengevaluasi penilaian manajemen, auditor harus mencakup periode yang sama seperti yang digunakan oleh manajemen untuk membuat penilaiannya seperti yang disyaratkan oleh kerangka pelaporan keuangan yang berlaku atau oleh peraturan perundang-undangan jika periode yang dicakup merupakan suatu periode yang lebih lama. Jika penilaian manajemen atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya mencakup suatu periode yang kurang dari 12 bulan dari tanggal laporan keuangan, maka auditor harus meminta manajemen untuk memperluas periode penilaiannya menjadi sekurang-kurangnya 12 bulan dari tanggal tersebut. Dalam mengevaluasi penilaian manajemen, auditor harus mempertimbangkan apakah penilaian manajemen mencakup seluruh informasi relevan yang diketahui oleh auditor berdasarkan hasil audit yang dilakukannya. Periode setelah penilaian manajemen. Auditor harus menanyakan kepada manajemen
tentang pengetahuan manajemen atas peristiwa atau kondisi setelah periode penilaian manajemen yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Prosedur audit tambahan ketika peristiwa atau kondisi teridentifikasi. Ketika peristiwa atau kondisi telah diidentifikasi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, auditor harus memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menentukan apakah terdapat suatu ketidakpastian material melalui pelaksanaan prosedur audit tambahan, termasuk pertimbangan atas faktor-faktor yang memitigasi. Prosedur tersebut harus mencakup: pertama, jika manajemen belum melakukan suatu penilaian atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, maka auditor meminta manajemen untuk melakukan penilaian tersebut. Kedua, mengevaluasi rencana manajemen atas tindakan di masa depan yang berkaitan dengan penilaian kelangsungan usaha entitas. Apakah hasil rencana tersebut kemungkinan memperbaiki situasi dan apakah rencana manajemen layak dilaksanakan sesuai dengan kondisinya. Ketiga, jika entitas telah membuat suatu prakiran arus kas dan analisis atas prakiran tersebut merupakan suatu faktor yang signifikan dalam mempertimbangkan hasil masa depan dari peristiwa atau kondisi dalam mengevaluasi rencana manajemen atas tindakan di masa depan, maka auditor harus mengevaluasi keandalan data yang melandasi dan menentukan apakah terdapat dukungan yang cukup. Yang keempat, mempertimbangkan apakah setiap fakta atau informasi tambahan telah tersedia sejak tanggal dilakukannya penilaian tersebut oleh manajemen. Penyusunan prakiran tersebut dan untuk asumsi yang melandasi prakiran tersebut. Dan yang terakhir, meminta representasi tertulis dari manajemen dan jika relevan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tentang rencana mereka untuk tindakan di masa depan dan kelayakan rencana tersebut. Kesimpulan audit dan pelaporan. Berdasarkan bukti audit yang diperoleh, auditor harus menyimpulkan apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa baik secara individual maupun kolektif, dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Suatu ketidakpastian material terjadi ketika signifikansi dampak potensial dan kemungkinan terjadinya adalah sedemikian rupa yang menurut pertimbangan auditor, pengungkapan yang tepat atas sifat dan implikasi ketidakpastian tersebut diperlukan untuk yang pertama dalam hal kerangka penyajian laporan keuangan wajar, penyajian yang wajar atas laporan keuangan, atau dalam hal kerangka kepatuhan laporan keuangan yang tidak menyesatkan. Penggunaan asumsi kelangsungan usaha sudah tepat, tetapi terdapat suatu ketidakpastian material. Jika auditor menyimpulkan bahwa penggunaan asumsi kelangsungan usaha sudah tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi terdapat suatu ketidakpastian material, maka auditor harus menentukan apakah laporan keuangannya
menjelaskan secara memadai peristiwa atau kondisi utama yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya dan rencana manajemen untuk menghadapi peristiwa atau kondisi tersebut, dan mengungkapkan secara jelas bahwa terdapat ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, dan oleh karena itu entitas tersebut kemungkinan tidak mampu untuk merealisasikan asetnya dan melunasi liabilitasnya dalam kegiatan bisnis normal. Jika pengungkapan yang memadai dicantumkan dalam laporan keuangan, maka auditor harus menyatakan suatu opini tanpa modifikasian dan mencantumkan suatu paragraf penekanan suatu hal dalam laporan auditor untuk A. Menekankan keberadaan suatu ketidakpastian material yang berkaitan dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, dan B. mengarahkan perhatian pada catatan atas laporan keuangan yang mengungkapkan hal-hal yang dirujuk. Jika pengungkapan yang memadai tidak dicantumkan dalam laporan keuangan, maka auditor harus menyatakan suatu opini wajar dengan pengecualian atau opini tidak wajar sesuai dengan kondisinya. Auditor harus menyatakan dalam laporan auditor bahwa terdapat suatu ketidakpastian material yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Keengganan manajemen untuk membuat atau memperluas penilaiannya. Jika manajemen tidak mau membuat atau memperluas penilaiannya, bila diminta untuk melakukan hal oleh auditor, maka auditor harus mempertimbangkan implikasinya terhadap laporan auditor. Komunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kecuali jika semua pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terlibat dalam pengelolaan entitas. Auditor harus mengomunikasikan dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola peristiwa atau kondisi yang mungkin menimbulkan keraguan signifikan. Komunikasi seperti itu dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola harus meliputi hal-hal sebagai berikut. A. Apakah peristiwa atau kondisi merupakan suatu ketidakpastian material? B. Apakah penggunaan asumsi kelangsungan usaha sudah tepat dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan? Dan C. Kecukupan pengungkapan terkait dalam laporan keuangan. Yang berikutnya, penundaan signifikan dalam persetujuan atas laporan keuangan. Jika terjadi penundaan signifikan dalam persetujuan atas laporan keuangan oleh manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola setelah tanggal laporan keuangan, maka auditor harus menanyakan alasan penundaan tersebut. Jika auditor meyakini bahwa penundaan tersebut
mungkin terkait dengan peristiwa atau kondisi yang berkaitan dengan penilaian kelangsungan usaha, maka auditor harus melakukan prosedur audit tambahan serta mempertimbangkan pengaruhnya terhadap kesimpulan auditor tentang keberadaan suatu ketidakpastian material. Materi, penerapan, dan penjelasan lain. Asumsi kelangsungan usaha, pertimbangan spesifikasi atas entitas sektor publik. Penggunaan asumsi-asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen juga relevan bagi entitas sektor publik. Risiko kelangsungan usaha dapat timbul tetapi tidak terbatas pada situasi yang di dalamnya entitas sektor publik beroperasi atas basis mencari keuntungan yang dukungan pemerintah mungkin dikurangi atau ditarik atau dalam hal privatisasi. Peristiwa atau kondisi dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan suatu entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya dalam sektor publik, dapat mencakup situasi yang di dalamnya entitas sektor publik mengalami kekurangan pendanaan untuk melanjutkan eksistensinya atau ketika keputusan kebijakan dibuat yang mempengaruhi layanan yang disediakan oleh entitas sektor publik tersebut. Prosedur penilaian risiko dan aktivitas terkait peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan tentang asumsi kelangsungan usaha. Di bawah ini disajikan contoh-contoh peristiwa atau kondisi yang baik secara individual maupun secara kolektif dapat menyebabkan keraguan signifikan tentang asumsi kelangsungan usaha. Bagian keuangan. Pertama, posisi liabilitas bersih atau liabilitas lancar bersih. Kedua, pinjaman dengan waktu pengembalian tetap mendekati jatuh temponya tanpa prospek yang realistis atas pembaruan atau pelunasan, atau pengandalan yang berlebihan pada pinjaman jangka pendek untuk mendanai aset jangka panjang. Yang ketiga, indikasi penarikan dukungan keuangan oleh kreditor. 4. Arus kas operasi yang negatif yang diindikasikan oleh laporan keuangan historis atau prospektif. 5. Rasio keuangan utama yang buruk. 6. Kerugian operasi yang substansial atau penurunan signifikan dalam nilai aset yang digunakan untuk menghasilkan arus kas. 7. Dividen yang sudah lama terutang atau yang tidak berkelanjutan. 8. Ketidakpastian untuk melunasi kreditur pada tanggal jatuh tempo. 9. Ketidakmampuan untuk mematuhi persyaratan perjanjian pinjaman. 10. Perubahan transaksi dengan pemasok, yaitu dari transaksi kredit menjadi transaksi tunai ketika pengiriman. Dan terakhir, ketidakmampuan untuk memperoleh pendanaan untuk pengembangan produk baru yang esensial atau investasi esensial lainnya. Berikutnya contoh operasi. Yang pertama ada intensi manajemen untuk melikuidasi entitas atau untuk menghentikan operasinya. 2.
Hilangnya manajemen kunci tanpa penggantian. 3. Hilangnya suatu pasar utama, pelanggan utama, waralaba, lisensi atau pemasok utama. 4. Kesulitan tenaga kerja. 5. Kekurangan penyediaan barang atau bahan. Dan yang terakhir, munculnya kompetitor yang sangat berhasil. Contoh lain-lain, yang pertama, ketidakpatuhan terhadap ketentuan permodalan atau ketentuan statutori lainnya. 2. Perkara hukum yang dihadapi entitas yang jika berhasil dapat mengakibatkan tuntutan kepada entitas yang kemungkinan kecil dapat dipenuhi oleh entitas. 3. Perubahan dalam peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang diperkirakan akan memberikan dampak buruk bagi entitas. Dan terakhir, kerusakan aset yang diakibatkan oleh bencana alam yang tidak diasuransikan atau kurang diasuransikan. Signifikansi peristiwa atau kondisi tersebut seringkali dapat diimitigasi oleh faktor-faktor lain. Sebagai contoh, pengaruh dari ketidakmampuan suatu entitas untuk melunasi hutangnya secara hutang normal dapat diimbangi dengan rencana manajemen untuk memelihara arus kas yang cukup melalui cara-cara alternatif, seperti melalui penjualan aset, penjadwalan kembali pelunasan pinjaman, atau pemerolehan modal tambahan. Prosedur penilaian risiko yang diharuskan dalam membantu auditor untuk menentukan apakah penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen kemungkinan merupakan suatu isu penting dan dampaknya terhadap perencanaan audit. Prosedur tersebut juga memungkinkan pembahasan dengan manajemen yang lebih tepat waktu, termasuk pembahasan tentang rencana manajemen dan resolusi setiap isu kelangsungan usaha yang teridentifikasi. Pengevaluasian atas penilaian manajemen, penilaian dan analisis pendukung manajemen, serta pengevaluasian auditor. Penilaian manajemen atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya merupakan suatu bagian utama dari pertimbangan auditor atas penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen. Bukan merupakan tanggung jawab auditor untuk mengkoreksi kekurangan analisis yang dilakukan oleh manajemen. Namun, dalam beberapa kondisi, kekurangan analisis detail oleh manajemen untuk mendukung penilaiannya belum tentu dapat mencegah auditor dalam menyimpulkan apakah penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen sudah tepat sesuai dengan kondisinya. Sebagai contoh, ketika terdapat suatu riwayat usaha yang menghasilkan laba dan suatu akses yang tersedia terhadap sumber daya keuangan, manajemen dapat melakukan penilaiannya tanpa analisis detail. Dalam hal ini, pengevaluasian auditor atas ketepatan penilaian manajemen dapat dilakukan tanpa melakukan prosedur pengevaluasian detail. Jika prosedur audit lebih lanjut sudah cukup untuk memungkinkan auditor dalam menyimpulkan apakah penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen dalam penyusunan laporan keuangan sudah tepat sesuai dengan kondisinya. Dalam kondisi lain, pengevaluasian terhadap penilaian oleh manajemen atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya dapat mencakup suatu evaluasi atas manajemen proses yang dilakukan setelah proses penilaian.
asumsi yang mendasari penilaian tersebut, dan rencana manajemen atas tindakan di masa depan, dan apakah rencana manajemen tersebut layak sesuai dengan kondisinya. Periode penilaian manajemen. Kebanyakan kerangka pelaporan keuangan yang mengharuskan suatu penilaian manajemen yang eksplisit menyebutkan periode kapan manajemen diharuskan untuk memperhitungkan seluruh informasi yang tersedia. Pertimbangan spesifik bagi entitas yang lebih kecil. Dalam entitas yang lebih kecil, belum tentu telah menyiapkan suatu penilaian detail atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Tetapi, sebagai penggantinya, kemungkinan manajemen mengandalkan pengetahuannya yang mendalam tentang bisnis dan prospek di masa depan yang diantisipasi. Bagi entitas yang lebih kecil, kemungkinan tepat bagi auditor untuk mendiskusikan pendanaan jangka menengah dan jangka panjang entitas dengan manajemen selama argumen manajemen dapat dikorobosikan oleh bukti yang dapat didokumentasi secara memadai dan konsisten dengan pemahaman auditor atas entitas. Dukungan yang berkelanjutan oleh pemilik pengelola seringkali penting bagi kemampuan entitas yang lebih kecil untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika suatu entitas kecil sebagian besar didanai dengan suatu pinjaman dari pemilik pengelola, kemungkinan penting bahwa dana tersebut tidak ditarik oleh pemilik pengelola. Periode setelah penilaian manajemen. Auditor harus tetap waspada terhadap kemungkinan adanya peristiwa yang diketahui, baik yang terjadwal maupun yang tidak terjadwal, atau kondisi yang akan terjadi setelah periode penilaian yang digunakan oleh manajemen yang dapat menimbulkan pertanyaan tentang ketepatan penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen dalam penyusunan laporan keuangan. Jika peristiwa atau kondisi teridentifikasi, maka auditor kemungkinan perlu untuk meminta manajemen untuk mengevaluasi signifikansi potensial dari peristiwa atau kondisi tersebut sehubungan dengan penilaian manajemen atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Selain menanyakan kepada manajemen, auditor tidak memiliki tanggung jawab untuk melakukan prosedur audit lainnya untuk mengidentifikasi peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan kerugian signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya setelah periode yang dinilai oleh manajemen. Prosedur audit tambahan ketika peristiwa atau kondisi teridentifikasi. Prosedur audit yang relevan dengan ketentuan di atas dapat mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, menganalisis dan membahas arus kas, laba, dan perakiraan relevan lainnya dengan manajemen. 2. Menganalisis dan membahas laporan keuangan interim terakhir entitas yang tersedia. 3. Membaca persyaratan perjanjian pinjaman dan menentukan apakah terdapat pelanggaran persyaratan tersebut. 4. Membaca risalah rapat pemegang saham.
pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, dan komite-komite yang relevan untuk mengetahui adanya kesulitan pendanaan. 5. Menanyakan penasihat hukum entitas tentang keberadaan litigasi dan klaim, serta kewajaran penilaian oleh manajemen tentang hasil dan estimasi dampak keuangan dari litigasi dan klaim tersebut. 6. Mengkonfirmasi keberadaan, legalitas, dan kemampuan penegakan dari pengaturan untuk menyediakan atau memelihara dukungan keuangan dari pihak berelasi dan pihak ketiga, serta menilai kemampuan keuangan dari pihak-pihak tersebut dalam menyediakan dan tambahan. 7. Mengevaluasi rencana entitas untuk menghadapi pesanan pelanggan yang tidak dapat dipenuhi. 8. Melakukan prosedur audit atas peristiwa yang terjadi setelah tanggal pelaporan untuk mengidentifikasi peristiwa-peristiwa yang memitigasi atau mempengaruhi kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. 9. Mengkonfirmasi eksistensi, persyaratan, dan kecukupan fasilitas pinjaman. 10. Memperoleh dan mereview laporan-laporan tentang tindakan badan pengatur. Dan terakhir, menentukan kecukupan bukti pendukung atas penghapusan aset yang direncanakan. Periode atas penilaian manajemen. Sebagaimana tambahan atas prosedur yang diharuskan, auditor dapat membandingkan informasi keuangan prospektif untuk periode lalu terkini dengan hasil historis, dan informasi keuangan prospektif untuk periode kini dengan hasil yang telah dicapai sampai dengan tanggal dilakukannya prosedur ini. Penggunaan asumsi kelangsungan usaha sudah tepat, tetapi terdapat suatu ketidakpastian material. Kecukupan pengungkapan ketidakpastian material. Penentuan kecukupan pengungkapan laporan keuangan dapat melibatkan penentuan apakah informasi tersebut secara eksplisit membawa perhatian pembaca pada kemungkinan bahwa entitas tidak dapat merealisasikan asetnya dan melunasi liabilitasnya dalam kegiatan bisnis normal. Dalam situasi yang melibatkan ketidakpastian material, multiple yang signifikan terhadap laporan keuangan secara keseluruhan, auditor dapat menganggapnya sebagai hal yang tidak tepat. Dalam kondisi yang sangat jarang untuk tidak menanyakan pendapat dan tidak menggunakan paragraf penekanan. Sebelum penutupan, saya akan memberikan motivasi. Jangan biarkan ucapan orang lain menjatuhkan mimpimu. Bungkam mulut mereka dengan prestasimu, karena setiap perjuangan pasti ada hasilnya. Gagal memberi pelajaran, sukses memberi kebahagiaan. Sebelum presentasi diakhiri, kami dari kelompok 6 ingin menyampaikan terima kasih atas atensi teman-teman selama kami presentasi. Semoga materi ini bisa berguna untuk kami dan banyak orang pada khususnya. Sekian, terima kasih.